Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu, dan Salam Sejahtera. Perkenalkan, nama saya John Hezekiel Sipayung, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kelari, yang menjadi pembicara nomor 1, yang bertugas untuk memaparkan argumen-argumen yang berasal dari data-data yang akurat, sehingga menjadikan kami sebagai tim pro sangat setuju tentang mosi perdebatan kami kali ini, yaitu tentang Dewan ini setuju pada food estate hanya sekedar ketahanan pangan tanpa adanya dinamika sosial dan penanganan masalah lingkungan. Food estate pertama-tama adalah kebijakan pemerintahan Indonesia dalam pengembangan pangan secara terintegrasi dengan menggunakan lahan-lahan yang milik pemerintah digunakan untuk pemusatan penanaman bahan-bahan atau bahan pangan pokok berupa beras, singkong, sayur-sayuran, kentang yang memiliki waktu harus 5 tahun untuk menunggu hasil panen tersebut, sehingga hal tersebut bukan adalah opsi jangka pendek yang baik, sehingga membuat kerugian bagi bangsa Indonesia karena tidak adanya pilihan opsi yang cepat, karena kebutuhan tersebut harus dipenuhi sekarang, sehingga jalan utamanya adalah impor yang sama saja akan merugikan perekonomian di Indonesia atau sistem perdagangan di Indonesia, karena kualitas dan stok panganan tersebut lebih relatif banyak di luar negeri karena memiliki hasil panen yang banyak dibandingkan di Indonesia. Seperti contohnya di US, lahan mereka memiliki lebih banyak dibandingkan Indonesia yang hanya memiliki 0,096 hektar per kepala rumah tangga, yang membuat proses food estate terlambat, sehingga jika food estate memiliki luas wilayah tersebut akan menunggu lama untuk mengumpulkan stok pangan tersebut, atau malah membiarkan mereka habis dibeli sebelum stok tersebut penuh. Kemudian sumber daya manusia yang masih belum mendukung, karena untuk mendapatkan hasil food estate yang banyak harus memerlukan sumber daya manusia yang canggih, yang pintar, yang bijak, dan memiliki banyak sumber daya manusia untuk pengelolaan food estate tersebut agar tidak terjadinya kegagalan dalam kebijakan tersebut. Dan infrastruktur yang minim dalam pengelolaan lahan dan pembantuan dalam perawatan tanaman, sehingga memicu tidak adanya hama yang mengganggu dalam proses penanaman ataupun pertumbuhan tanaman. Jika infrastruktur belum terpenuhi secara baik, maka hal tersebut akan menjadi pemicu bahwa betapa lambatnya food estate di Indonesia sampai 55 tahun, sehingga hal tersebut bukanlah opsi yang baik dalam pemenuhan stok di Indonesia. Dan juga hal itu dapat dijadikan alasan bahwa dinamika sosial dalam kebijakan tersebut tidak berpengaruh atau tidak didapatkan dinamika sosial yang memiliki arti bahwa perubahan yang didapatkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diturunkan yang untuk memiliki pengaruh dan dampak kepada masyarakat. Namun karena tidak adanya pengelolaan dan infrastruktur yang baik, malah hal tersebut, kebijakan tersebut bukanlah hal yang baik, namun hanya akan merugikan dalam proses pembibitan dan pengelolaan lahan, dan mengurangi ataupun merugikan waktu yang telah dihabiskan hanya untuk hasil panen yang gagal ataupun terlambat, yang disebabkan oleh minimnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan sedikitnya lahan yang digunakan dalam pengembangan food estate tersebut. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan dinamika sosial tidak tercipta akibat kebijakan tersebut. Yang pertama-tama adalah lambatnya perubahan yang didapat dari food estate tersebut, karena stok-stok yang dipenuhi atau diisi oleh food estate tersebut tidak terpenuhi karena lahan dan sumber daya manusia dan juga infrastruktur yang belum terpenuhi yang tadi disebutkan. Kemudian hal tersebut menjadikan masyarakat memilih ataupun perusahaan-perusahaan perdagangan memilih untuk mengimpor barang-barang luar negeri yang memiliki hasil panen dan infrastruktur yang lebih memadai, sehingga memiliki hasil kualitas yang baik dalam hasil pertanian mereka, dan juga menjadikan alasan bahwa masyarakat lebih memilih makanan-makanan baku yang diimpor dari luar negeri karena memiliki kualitas dan juga memiliki stok panganan yang lebih banyak. Dan juga panen food estate yang gagal malah menimbulkan kerugian bagi bangsa, karena biaya bibit dan lahan yang telah dihabiskan oleh pemerintah harus habis dengan kegagalan, dan juga kurangnya kepercayaan sumber daya manusia lagi, karena proyek tersebut hanya menghabiskan waktu mereka dalam menjaga dan merawat
pertumbuhan bahan baku tersebut. Seperti contohnya warga Kalimantan mengeluh pada kebijakan food estate yang awalnya menanami singkong namun yang tumbuh jagung. Hal tersebut merugikan pemerintah yang harus apabila benar diganti bibit atau menanam ulang dari semut yang tadinya singkong menjadi jagung. Hal tersebut harus membuat pemerintah untuk membeli 2 bibit yang sama karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar mereka berpikir bahwa hasil dari food estate tersebut berhasil. Namun masyarakat kurang percaya karena awalnya pemerintah menanam singkong namun yang tumbuhnya adalah jagung. Hal tersebut juga akan mengurangi kepercayaan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah seperti pemilu ataupun peristiwa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah karena masyarakat merasa ditipu akibat kebijakan food estate tersebut. Kemudian dampak negatif dari penggunaan pestisida yang didapat dari penjagaan atau perawatan tumbuhan akan memicu dampak negatif kepada predator yang tidak sengaja memakan tumbuhan-tumbuhan, sehingga hal tersebut malah akan meracuni predator yang bertugas untuk menjaga hama, sehingga hal tersebut jika hama masih ada karena predator yang diminta sudah punah ataupun mati, sehingga membuat hama akan bebas dalam merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di food estate tersebut. Maka kami sebagai tim pro akan memberikan kesimpulan kami yang didapatkan tentang food estate tersebut, yaitu food estate akan merugikan bangsa Indonesia karena pengelolaannya yang buruk dan sumber daya manusia yang kurang, sehingga hal tersebut malah merugikan masyarakat, pemerintah, dan juga lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Seperti contohnya pestisida yang terkena tanah akan malah merusak kualitas tanah yang tadinya subur menjadi pengurangan zat hara, sehingga hal tersebut bukan hal yang cocok dalam proses pertanian lagi. Kemudian kerugian-kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemerintah dan membuat masyarakat tidak percaya akibat kerugian yang telah dialami oleh pemerintah. Maka kami sebagai tim pro sangat sekali setuju bahwa food estate hanya akan merugikan bangsa, atau food estate hanya berfokus kepada pengembangan pangan tanpa adanya dinamika sosial dan penanganan masalah lingkungan. Sekian, terima kasih.